Nah, jadi ini salah satu blueprint sebenarnya kalau aku bisa bilang di proses rekrutmen itu sendiri. Yang dimana si usernya ini request pertama kali, terus kandidatnya itu bakal masuk lagi ke usernya itu sendiri. Jadi alurnya memang dari user ke user lagi. Tapi dalam semua prosesnya di sini, end to end-nya itu akan di-handle oleh proses HR. Spesifiknya nanti dia kalau di bagian eh, rekrutmen ya, lebih 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 tepatnya seperti itu. Oke. Nah, ini ntar aku nggak ulas lebih panjang, aku nanti bakal dalamin di sesi tutor kita ya, di hari Jumat. Di hari Jumat nanti kita akan bahas terkait ini. Jadi aku bakal lebih spesifik lagi menceritakan setiap detail di sini ya, gitu. Aku bakal lanjut dulu ya teman-teman ya. Nah, sama yang seperti aku share kemarin ya di sesi briefing gitu. 6 tahapan rekrutmen. Ada persiapan, sourcing, screening, interview, selecting, sama offering gitu. Mulai dari tahap pertama sampai tahap terakhir gitu. Ibarat kayak kita talent pool ya, seleksi kandidat. Mungkin kandidatnya di tahap yang pertama itu ada, nggak pelah ada 300 orang ya, gitu yang apply. Tapi kita cuma butuh berapa? Cuma butuh satu di sini. Bayangin 1 banding 300 gitu ya. Jadi dari 300 CV itu cuma satu yang dipilih. Gitu. Itu hanya di satu perusahaan, belum di perusahaan lain. Dan itu pun nggak semua perusahaan buka rekrutmen itu sampai ratusan atau enggak. Puluhan itu udah banyak banget. Belasan itu rata-rata, bahkan di bawah 10 itu biasanya udah cukup oke ya. Bahkan nggak ada sama sekali pun. Itu bisa jadi seperti itu. Jadi benar-benar perbandingan ya. Jadi rekrutmen tuh bisa serinci itu nantinya. Apalagi rasionya ya antara jumlah yang apply sama yang kita proses itu berapa. Gitu. Insight dari ini apa? Jadi sebenarnya proses rekrutmen itu fondasi awal sih yang bisa aku bilang. Karena kalau nanti teman-teman nge-job analysis, terus buat manpower planning-nya keliru, jadi tahapan itu bisa gagal. Seperti itu. Gagal dalam artian nggak mulus, mungkin plan yang kita rencanakan itu bisa jadi berubah gitu. Nah, jadi sebenarnya rekrutmen itu gagal bukan di tahap interview sebenarnya. Interview itu hanya sebagian kecil aja sih, tapi di tahap awal perencanaannya gitu. Beberapa case biasanya itu ketika mulai proses interview, gitu ya, itu di persiapan di awal itu kurang matang. Contoh misalnya nih, aku pengen cari posisi data analis gitu ya. Data analisnya somehow itu biasanya nggak akan mulus ketika usernya bingung. Nanti dia eh, model kerjanya gimana ya? Kalau di timku sih hybrid sih Mas Satuan, tapi dia ngantor aja atau gimana? Jadi semua detail-detail yang nanti kita ulas di job analysis itu kadang-kala user tuh nggak ngeh juga sebenarnya. User cuma ngeh dia masuk ke timku bantu ngerjain selesai. Tapi kan secara HR kita nggak bisa lihat hal-hal itu. Jangan sampai malah kebanyakan orangnya gitu ketika dia masuk malah nggak ada kerjaan. Itu sering banget terjadi. Sometimes dia masuk nggak sesuai ekspektasi karena ketika di job desk interview even HR pas user alhasil di lapangan itu nggak sesuai gitu. Nah itu kan jadi journey-nya si kandidat yang jadi karang itu kurang oke gitu. Jadi benar-benar fondasi awal benar-benar paham. Jadi aku ketika interview atau pengen hiring posisi yang baru dan belum pernah sama sekali aku interview bahkan itu aku harus pelajari banget banget posisi itu ngapain aja gitu. Sama harus tahu environment tim itu, contoh kayak tadi ya data analis, mereka mungkin satu tim ada 6 orang, include atasannya. Environment kerjanya kayak gimana? Setiap hari ada daily meeting kah, atau mingguan, atau bi-weekly, gitu. Nah, itu perlu ditelusuri lebih dalam, gitu. Semakin kita mengenal timnya, semakin enak juga kita nyampein ke kandidatnya, kondisi aslinya di tim itu seperti apa. Jadi pembawaan kita untuk interview kandidat itu lebih ke arah challenge-challenge yang ada di tim mereka nantinya. Dan cara dia overcome dan itu gimana gitu. Data versus insting nih gitu. Jadi salah satu hal lagi yang jadi insight itu di bagian screening ini gitu ya. Itu tuh bukan sekedar feeling cocok atau enggak gitu, tapi semua berbasis data. Makanya kalau ada psikotes, ada study case, ada mungkin presentasi ataupun technical test, itu benar-benar salah satu hal yang bisa kita lihat dan screening di awal sesuai dengan kebutuhan bisnis atau kebutuhan posisi tersebut. Contoh, misalnya nih
Aku kalau ngerekrut posisi customer service itu biasanya ada typing test. Karena di tempatku saat ini customer service-nya itu bukan via call, tapi via teks. Balas email, balas WhatsApp, balas social media, balas live chat gitu. Jadi orang-orang yang harus terbiasa dan mahir dan nggak kaget atau kagok ya kalau misalnya harus ngetik dengan cara yang cepat, typing testnya harus cepat gitu. Nah itu salah satu screening awal sebenarnya. Kenapa? Hal itu kita screening di awal. Jadi kalau aku proses itu nggak interview dulu di awal, aku tes dulu gitu. Untuk beberapa posisi kebanyakan technical test itu di awal, walaupun nggak semua. Kenapa? Karena technical test ini bisa menyaring beberapa orang sebenarnya. Anggap, misalnya di screening ini dari 300 yang ikut tes itu yang lolos cuman 200 ya udah. Dari 200 CV ini mungkin yang nanti akan kita eh, seleksi lagi 100-nya itu akan kita reject nih misalnya kayak gitu. Jadi selalu turun sampai ke bawah gitu. Bisa jadi mungkin di interview karena kita butuh satu yang lolos ada 200, apakah mau di interview semua? Nggak mungkin. Pasti kita akan pick lagi persona CV atau profil yang mendekati. Mungkin 1 banding 6. Aku biasanya interview itu 6 orang. Jadi rasio aku interview itu 1 banding 6 sebenarnya. Kenapa sedikit? Karena bisa jadi yang aku rekrut bukan cuma posisi customer support atau customer service, ada posisi yang lain. Bayangin waktuku bisa kuras untuk satu posisi kan itu nggak bagus ya manajemen waktunya. Nah jadi dari 1 banding 6, aku tuh kadang masuk ke user itu 1 banding 3. Aku selalu mengusahakan user itu interview at least 3 orang buat pembanding. Tiga terbaik dari aku yang aku serahkan ke user untuk di interview atau final interview lah tahap paling akhir kayak gitu. Biar usernya decide dari 3 ini mana yang mau dipilih. Ini rasio kalau butuh satu headcount. Kalau misalnya customer support-nya butuhnya 2 orang, berarti udah disesuaikan aja. Berarti yang aku interview bisa 2 banding 12 misalnya. Gitu. Jadi yang ke usernya nanti tuh ada 2 dibanding 6. At least 6 orang yang dia interview. Kenapa harus ada perbandingan? Bisa jadi orang yang diinterview 3 orang ini, let's say pakai yang ini ya, itu ada yang withdraw. Mas Anton, maaf ya, aku nggak bisa lanjutin proses seleksinya karena aku diterima di tempat ini, atau aku berubah pikiran, atau aku ada alasan yang lain. Gitu. Berpulanglah 1 dari 3, sisa 2 lagi, kayak gitu ya. Nah, sisa 2 misalnya. Gitu. Nah, yang 2 ini mungkin bisa jadi probabilitasnya satu di over, satu enggak kan, kayak gitu. Nah, jadi harus ada cadangan. Jadi, kenapa butuh rasio ini? Biar jadi bahan pembanding sebenarnya. Nah, itu tujuannya. Gitu. Beyond hiring ya. Jadi kalau di tahapan akhir, di bagian offering khususnya, ini offering tahapan antara dia terima kita atau enggak ya, gitu. Dan juga ketika dia terima kita, masuklah dia ke tahapan onboarding. Nah, onboarding ini tuh bukan akhir cycle. Jadi onboarding ini adalah antara employee life cycle recruitment di akhir sama masuk ke employee journey yang pertama, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita secara end-to-end di HR itu untuk journey-nya itu mulai dari awal sampai akhir gitu. Kita bilangnya employee life cycle. Dari dia rekrutmen sampai dia resign kayak gitu. Nah, ini cuman tahapan awalnya doang gitu di bagian onboarding ya gitu. Nah, onboarding itu menurutku cukup krusial karena kandidat itu bakal ngerasain secara langsung vibes kerja di sana gitu. Apalagi mungkin dia cuma 3 bulan kerja di awal ya ada probation tuh. Nah, itu mereka tuh bisa decide sebenarnya. Jadi, tidak melulu perusahaan yang nilai karyawan dia oke atau enggak, tapi karyawan juga bisa assess perusahaannya itu cocok bagi dia atau tidak gitu. Jadi jangan menyalahkan dia lagi onboarding, terus oke ini probationnya, kita angkat jadi karyawan permanen, tapi dia nggak mau lanjut, itu possible aja. Atau kita kontrak 6 bulan, dia oke performanya, terus kita pengen extend lagi kontraknya, dia decide nggak mau lanjut, boleh juga gitu. Jadi saling assess each other lah gitu. Jadi itu ya antara karyawan dan perusahaan. Jadi selalu balance lah menurutku gitu. Jadi karyawan tuh berhak buat nilai apakah memang dia cocok dengan job scope-nya, atasannya, atau environment-nya itu karyawan berhak buat nilai itu. Kayak gitu ya.
Nah, terus tahap pertama seperti apa? Nah, jadi bagaimana sih ketika ada job yang masuk tuh prosesnya seperti apa? Jadi disebutnya itu ada job requisition gitu. Jadi permintaan secara resmi ya gitu untuk cari posisi baru atau dia tuh pengganti ya. Jadi cuma ada dua hal ya kenapa ada kebutuhan rekrutmen. Either karena posisinya memang baru, karena ekspansi bisnis, atau ada yang resign, kita cari penggantinya. Simpel itu. Gitu. Ini harus secara resmi permintaannya nggak boleh by verbal, Mas Satuan, aku butuh orang ini. Itu nggak boleh by verbal, even by text WhatsApp tuh nggak boleh gitu. Harus formal. Either via email, si usernya, anggaplah usernya misalnya si Ivanda ya, sebagai marketing manager, butuh marketing officer, gitu. Ya udah, dia harus ngajuin email. Atau misalnya dari kita, SN HR itu buat form online. Sesimpel Google Form pun nggak ada masalah. Kan ada timestampnya ya, siapa yang request tuh kelihatan kan. Jadi ke record, kayak gitu. Jadi semua formnya tuh isi tentang kebutuhan posisi tersebut ya. Nah, form itu nanti bakal dikirim dikirimkan ke tim HR, gitu ya. Ataupun ke usernya ya, tergantung siapa yang bertanggung jawab atau budget ownernya. Nah, aku pengen jelasin budget owner nih, gitu. Budget owner tuh kalau di perusahaan yang sudah cukup besar, budget manpower atau merekrut orang itu ada di HR biasanya. HR bisa decide ini bisa kita terima atau kita reject. Seperti itu. Kalau sifat posisinya permintaan itu pengganti atau replacement, probabilitasnya lebih besar untuk diterima untuk kita lanjutkan proses rekrutmen. Tapi kalau job posisinya itu masih baru, itu cukup jadi bahan pertimbangan. Karena kan bakal nambah kos ya. Kos karyawan tuh bukan cuma gaji ya, aset karyawan, terus fasilitas-fasilitas yang lain, kayak BPJS misalnya, pajak, seperti itu. Jadi bakal nambah source-nya, kayak gitu. Jadi se- karyawan tuh melekat nggak cuma gaji ya, gitu. Tapi semua rental-rental kecil itu tuh ada budgetnya. Gitu dia. Nah, kalau misalnya user pengen buat ngejuin posisi ya, apa sih yang mesti mereka isi gitu ya? Atau yang bisa kita bantu. Nah, kalau misalnya teman-teman buat form online, nah ada kedelapan hal ini yang teman-teman perlu pastiin ya. Date of request. Kenapa date of request? Jadi harus tahu itu tuh di request pas kapan. Gunanya buat apa di bagian ini? Jadi kita akan tahu dalam kurun waktu tahun 2025 lah. Kira-kira di bulan mana aja sih para user itu request kebutuhan karyawan. Nah, jadi kan kita bisa lihat, oh ternyata biasanya di bulan-bulan biasanya tuh yang tinggi tuh request tuh pasca Lebaran gitu. Kan biasanya pas Lebaran tuh banyak yang resign biasanya. Nah, kebutuhan replacement tuh tinggi banget di situ biasanya. Jadi kelihatan kan, oh jadi patternnya kan setiap Lebaran itu banyak yang tinggi ya udah kita tuh udah harus prepare dari jauh-jauh hari. Itu udah kelihatan banget. Itu pattern paling simple dan mudah ketebak sebenarnya setiap tahun. Nggak bisa aku pungkiri gitu. Terus apalagi ada departemen ya. Departemen, ada job title juga perlu level junior senior atau manager ya. Nah, ini perlu dicek juga. Manpower status ini apa? Itu entah additional atau replacement, entah posisi baru atau pengganti. Terus ada employment status kepegawaian dia apa? Apakah dia intern, kontrak, pegawai tetap, freelance, part-time, gitu ya. Direct reporting. Nah, siapa nih yang akan jadi calon atasannya? Karena bisa jadi orang yang request dia tuh bukan calon atasannya. Seperti itu. Terus hiring priority. Nah, ini nanti aku akan ulas juga seperti apa ya. Ada low, mid, sama high gitu. Jadi, request kebutuhan setiap posisi itu boleh dengan metode apa aja, mau pakai form, mau teman-teman email, intinya harus dicatat secara detail gitu ya. Harus ada historinya gitu. Jangan sampai semua by verbal atau by WhatsApp. Jadi menghindari ya teman-teman yang sifatnya pengajuan itu bukan eh, eh, bukan secara formal ya di WhatsApp ataupun mungkin di platform lainnya gitu. Harapanku sih di email atau form minimalnya seperti itu. Gitu dia. Nah, ini contoh kalau perusahaan itu nggak punya applicant tracking system atau sistem, pakai Excel pun jadi sebenarnya. Nah, seperti ini nih. Tadi bagiannya ada 8 bagian ya, itu kan seperti ini ya. Nanti akan seperti ini modelnya.
Aku pun masih nge-track seperti ini somehow gitu buat tracker pribadiku sebenarnya. Ini contohnya dan hampir sama dan serupa bahkan gitu. Jadi aku selalu gunain spreadsheet untuk bantu aku nge-track. Jadi setiap ada yang request, aku ada masukin tanggalnya kayak gitu. Nah, tanggalnya dari mana? Ya dari email biasanya, pengajuan by email. Gitu. Jadi aku bakal nge-track. Tapi kalau misalnya perusahaan dia sudah punya sistem yang gede gitu ya, mereka tuh udah bakal automate biasanya teman-teman. Kayak gitu. Nah, ini kan manual ya, atau mau diganti by Google Form pun kan udah ke-integrate ya, ada spreadsheet-nya ya, buat ngelihat kan. Nah, udah semua isiannya itu disamain aja menurut. Jadi bakal kelihatan tuh, oh ternyata di Departemen Finance Accounting tuh butuh accounting staff itu replacement. Oh, pastinya ada yang resign nih, gitu. Bisa jadi. Nah, statusnya itu dia butuh kontrak, dia reportnya ke Emily misalnya. Cuman secara prioritas buat hiring tuh dia low, gitu. Nah, ini tracker paling simple yang teman-teman nanti bisa utilize atau gunakan. Atau ketika masuk ya, menurutku, itu harus ada tracker buat nge-track ini. Gitu dia. Oke. Nah, ini bagian yang tadi ya. Jadi, kalau di kolom date of request, ini aku ulas lebih dalam lagi. Formatnya bebas aja ya. Mau bulan, tanggal bulan tahun. Intinya semakin detail semakin baik. Seperti itu ya. Terus departemen. Nah, departemen juga harus disesuaikan. Karena setiap perusahaan tuh beda-beda ya nama departemen. Beberapa juga ada yang secara hierarki itu direktorat, terus turun ke divisional, terus ada turun ke departemen. Jadi menyesuaikan aja. Seperti itu. Nah, terus ada job title. Nah, job title juga ini harus disesuaikan ya. Kalau posisinya replacement, job title-nya itu pasti sama dan nggak diganti. Tapi kalau dia posisinya additional atau tambahan, nah bisa jadi tuh job title-nya harus diulas lebih dalam lagi di bagian job analysis yang nanti akan kita ulas. Seperti itu. Terus level. Level juga perlu, jadi kita akan tahu apakah memang itu butuh untuk intern kah, atau staff level aja, atau butuh mid level di officer, atau mungkin senior officer ya, atau dia manager bahkan. Jadi menyesuaikan lagi. Manpower status ya, yang seperti aku bilang tadi, apakah dia replacement, atau dia additional ya, new hire. Gitu. Biasanya kan kalau replacement sama ya, orang-orang yang resign. Kalau additional, sometimes itu karena butuh penambahan posisi baru karena bisnisnya mungkin lagi ekspansi, timnya lagi makin besar, itu possible. Terus employment status, itu ada internship atau kontrak, kalau kita sebutnya di Indonesia PKWT ya teman-teman ya, perjanjian kerja waktu tertentu, atau butuh karyawan permanen tetap perjanjian kerja waktu tidak tertentu, atau mungkin kita butuh dia freelance aja, atau mungkin part-time gitu. Jadi secara status juga harus perlu ya, gitu. Direct reporting, nah dia nih nanti report ke siapa ya, atasannya lah, seperti itu. Jadi harus tahu juga. Terus hiring priority deh, low, mid, or high. Ini aku explain di slide selanjutnya ya, gitu. Jadi ketika teman-teman udah punya 8 data ini, teman-teman tuh udah bisa narik insight data dari situ sebenarnya. Data of request bisa tahu paling banyak requestnya kapan. Departemen mana yang sering request posisi. Nah, job title apa atau posisi apa aja yang sering banget itu di replace misalnya, itu ketahuan tuh ntar. Dan level yang dicari itu apa aja. Kalau misalnya teman-teman nanti ngefilter by replacement dan lihat levelnya, bakal ketahuan tuh, oh ternyata level manager nih yang paling sering resign ternyata. Nah, bakal ketahuan kan nantinya datanya. Manpower status juga bakal kelihatan replacement atau additional. Kalau replacementnya banyak, berarti turnovernya tinggi. Kalau additional yang banyak, berarti secara bisnis dia lagi ekspansi. Tapi harus dilihat juga jangan sampai kebanyakan additional manpower gitu. Kebanyakan orang yang direkrut gitu. Employment status, direct reporting, hiring priority. Jadi semua ini kita bisa gather datanya secara maksimal. Nah, sekarang kita bahas terkait prioritas ya gitu. Kenapa prioritas dalam proses rekrutmen itu sangat penting? Nah, ini buat nanti teman-teman bisa membagi waktu atau time management biar dengan baik. Karena kadangkala HR ketika interview itu nggak cuma satu posisi, bisa jadi banyak posisi gitu. Contoh waktu itu aku dalam waktu kuarter 1 di 2022, ingat banget, itu ngerekrut
di bu- rentang Januari, Februari, Maret itu ada 13 posisi bersamaan yang direkrut. Itu aku aja. Nah, bayangin kalau misalnya 13-nya itu kategorinya high gitu ya. Apa nggak kelingan ya? Aku ya pusing banget tuh biasanya tuh. Semua direkrut dalam waktu yang bersamaan tuh. Nah, itu kan pasti bakal nggak oke tuh. Jadi mau nggak mau kita harus paksa usernya buat membedah eh, prioritas rekrutmennya gitu. Biar kita bisa ngatur waktu. Pertama, low. Apa sih rekrutmen yang dikatakan low? Berarti kalau dia itu sama yang di description ya. Posisinya tuh yang bisa nunggu kosong pun operasi intinya tuh masih jalan. Dalam artian kalau misalnya posisinya kosong, tim yang lain tuh masih bisa bantu untuk nge-support kerjaannya gitu. Nah, biasanya kalau misalnya hiring freelance low, dia tuh nggak kejar-kejaran waktu gitu. Dan nggak ngaruh ke dapurnya ya, bisnisnya. Dalam artian proses kerjanya tuh dia nggak keganggu banget gitu. Posisinya apa aja? Rata-rata sih posisi admin atau posisi support ya, yang nggak mendesak. Terus dikatakan low juga itu kalau posisi itu cukup kelebihan orang ya di timnya. Terus dia bukan peran yang spesialis sebenarnya gitu. Nah, ini dikatakan hiring priority-nya tuh low atau rendah gitu. Kalau hiring priority-nya sedang itu kayak gimana gitu. Dia itu perlu pasti, cuman join beberapa bulan ke depan pun nggak ada masalah gitu. Karena proyeknya mungkin saat ini tuh lagi belum running kayak gitu. Jadi nggak perlu dulu. Kadang-kala biasanya kalau mid, usernya tuh butuh cuman kayak masa tuan aku lagi nggak ada spare waktu buat manage new hire nih. Aku butuh kayaknya di 2 bulan ke depan. Mungkin sekarang bisa cari dulu talent pool-nya atau udah mulai screening dulu kandidatnya. Seperti itu nggak apa-apa kayak gitu. Nah, contoh posisi mid itu kadang-kala posisi teknis atau spesialis, sifatnya moderat ya, moderat dalam artian itu middle gitu. Masih bisa dihandle oleh timnya juga, cukup fleksibel, dan bebannya masih tertangani sebenarnya. Itu posisi mid, seperti itu. Nah, terus ada high. Nah, ini garda terdepan ya, harus cepat diisi, seperti itu. Jadi kalau ini nggak ada orang, itu nggak jalan biasanya. Pasti berdampak secara signifikan ya ke pendapatan perusahaan, fungsi perusahaan, bisnisnya, timnya juga, skillnya juga cukup tinggi dan agak langka gitu di job market itu juga ada ya. Rata-rata pasti posisi leadership ya, nggak bisa aku pungkiri. Posisi leadership itu nggak boleh kosong. Itu udah high priority harus diganti. Karena kalau timnya nggak ada atasannya jadi headless, timnya bingung mau minta approval ke siapa, seperti itu. Jadi peran leader itu menurutku sangat krusial dan penting bahkan. Enggak mendiskreditkan timnya, even dia posisinya mungkin senior ya, di bawah manager. Nah, posisi leader ini memang karena dia yang harus ngatur. Biasanya kalau di beberapa perjanjian kerja untuk posisi leadership itu, kalau dia ngejoin resign itu butuh waktu 2 bulan atau 2 months notice period. Jadi ketika dia ngajuin resign, dia baru selesai itu di 2 bulan selanjutnya. Buat apa? Ya buat nyari posisi ini sebenarnya. Pengganti dia atau replacementnya. Gitu dia. Nggak cuma leader, posisi sales atau business development yang sifatnya revenue generator, yang ketika dia kerja dia itu menghasilkan duit untuk eh, cash flow-nya perusahaan, itu pasti perlu banget bahkan. Gitu ya. Hanya sampai bisnis nggak gerak gara-gara nggak ada salesnya gitu. Kayaknya semua perusahaan itu selalu ada salesnya. Seharusnya ya, harus ada business development-nya yang pitching gitu ya. Kalau kita bicara sektor industri swasta, bukan pemerintahan ya, semua pasti ada salesnya gitu. Itu harus dicari gitu. Bahkan malah lebih fokus cari orang sales daripada leadernya bahkan. Seperti itu. Itu dia. Posisi teknis yang cukup spesialis gitu. Juga kadang-kadang eh, perlukan ya. Contoh misal kayak di tempatku karena aku di bidang IT, kita fokusnya banyak ke main data confidential orang-orang gitu. Jadi kita butuh orang-orang di bagian security engineer buat make sure tingkat keamanan kita itu jauh dari serangan eh, phishing atau serangan eh, dari luar ya yang pengen ngebobol data seperti itu. Jadi orang-orang yang spesialis untuk hal tersebut, nah kita juga harus tinggi prioritasnya karena ngaruh ke apa ke bisnis juga ya dari sisi keamanan data. Jadi benar-benar menyesuaikan juga sih dengan industri teman-teman gitu. Jadi itu ya 3 hal terkait hiring priority dan
aku sangat encourage teman-teman buat discuss ke user untuk ngasih tahu, Mas, Mbak, untuk posisi ini hiring priority-nya apa? Low, mid, atau high? Kalau dia belum paham seperti apa, dijelaskan. Seperti itu. Jadi dia bisa ngatur waktunya juga gitu. Kadangkala user nih bilangnya butuh cepat, high. Ketika orangnya masuk malah timnya nggak dihandle. Malah new joinersnya malah kebingungan di hari pertama kerja. Bingung mau ngapain aja. Itu sering banget terjadi. Bahkan nanti dilepas, jadi kan employee journey-nya nggak begitu baik ya dan smooth. Jangan sampai karyawan baru join, udah di cepet-cepetin ya, diburu-buruin pas masuk, bingung mau ngapain. Timnya juga nggak tahu mau ngapain, nge-handle seperti apa, atasannya juga mungkin sibuk dengan meetingnya, seperti itu. Itu kan jadi nggak oke ya. Berarti bisa dilihat secara prioritas itu belum masuk. Jadi, atasan harus banget spare waktunya untuk karyawan baru atau tim membernya yang baru. Gitu. Dia harus spend sekitar seminggu pertama itu benar-benar harus kayak ditempelin sih menurutku ya gitu. Jangan sampai dia kebingungan. Even posisinya udah senior ya, kan biasanya mereka harus adapt juga dengan bisnisnya, dengan workflow-nya. Itu yang pengen aku informasin dan teman-teman nanti encourage ya ke usernya. Seperti itu. Oke, udah tadi ya kita bahas terkait perencanaan dan bagaimana caranya posisi itu bisa di-request, dan sekarang kita masuk ke bagian job analysis, seperti itu. Bicara terkait analisis, itu proses berpikir ya. Kita ngurai sebuah informasi, sementara kalau pekerjaan itulah kumpulan tugas atau activity ya gitu. Jadi kalau bisa dibilang, job analysis itu dia harus provide. Apa yang harus dia provide atau yang dia sajikan, kompetensi, skillnya apa, tanggung jawabnya apa untuk role tersebut, untuk satu posisi aja gitu. Ini membantu apa? Jadi it helps organization, managers, and employee itself on the same page gitu. Jadi job analysis ini jadi satu kesatuan gitu. Misalnya tadi kita pengen cari posisi data analis, ya udah fokusnya job analysis jadi salah satu eh kayak bukunya atau blueprintnya ketika kita ingin merekrut orang atau posisi ini ngerjainnya bakal apa aja sih gitu. Nah, ini aku dapatkan juga dari majalah Forbes, dari Monique Danau ini, salah satu penulis artikel di HR juga, terkait tulisannya di How to Perform Job Analysis di 2024. Seperti itu. Jadi job analysis itu provide ya sifatnya. Nah, lebih spesifiknya seperti apa? Yang pertama harus kita ulas dulu, ada dua hal nih yang pengen aku bahas. How job analysis influence other HR process, terus metodenya itu seperti apa? Gitu ya. Nah, jadi sebenarnya job analysis itu bisa berpengaruh ke banyak lini proses HR atau banyak lini peran HR yang ada di organisasi tersebut. Pertama terkait career growth-nya, gitu. Ini secara fundamental umum sih sebenarnya. Jadi ketika ada job analysis, kita tuh akan tahu sebenarnya kalau growth posisi ini apakah memang nanti akan stuck aja atau bakal ada career ladder-nya, gitu. Karena nggak semua posisi itu ada career growth-nya yang sampai ke atas. Tuh. Jadi nggak semua posisi itu harus sampai ke top management, itu nggak semua gitu. Hanya beberapa peran atau posisi aja gitu. Terus terkait compliance juga gitu. Ketika ada proses audit, ketika ada proses yang sifatnya internal audit ya, apalagi dia pengen ngaudit HR gitu, pasti akan dicek job analisisnya gitu. Apakah memang job analisis ini sesuai dengan apa yang ada di lapangan? Dan sesuai job analisis itu sangat perlu untuk diupdate secara berkala ya, entah 6 atau setiap setahun sekali. Dan ngaruh ke kompensasi juga. Compensation and benefits gitu. Dari job analysis, kita akan bisa melihat nge-trace, oh kalau untuk di posisi level senior di departemen ini bisa jadi kompensasinya itu berbeda. Dan itu terjadi ya teman-teman ya. Jadi mau levelnya sama, tapi dia beda fungsi dari departemen aja, biasanya kompensasi atau misalnya kita bilang gaji aja deh itu bisa jadi berbeda gitu. Apalagi di sektor swasta, itu gaji nggak semua itu sifatnya flat. Bisa jadi berbeda-beda, bahkan setiap posisi tergantung tingkat kesulitan posisi tersebut tuh biasanya. Gitu dia. Terus pasti ngaruh ke hiring juga. Post rekrutmen ini jadi landasan dasar kita untuk deep dive ya terkait posisi ini. Jadi lebih tahu lebih detail. Onboarding
Yes, gitu. Ini ngaruh juga ke proses onboarding. Jadi kita akan tahu apa yang mesti dia butuhkan ya untuk posisi tersebut nanti masuk. Begitu juga untuk offboarding. Jadi kita pastiin lagi tuh, apakah memang data analisis ketika, contoh aku kayak exit interview Aulia kayak gitu ya. Dia resign, aku exit interview, aku nanya so far gimana di sini, ada challenge kah, bottleneck, atau mungkin ada something that you consider memilih untuk resign ya gitu. Ada hal spesifik tidak gitu. Nah itu jadi offboarding cukup masuk gitu. Oh, si Aulia mungkin bilang, iya Mas Satuan, selama aku di sini sebenarnya cukup banyak pekerjaan yang di luar dari job scope data analis sebenarnya. Malah job scope-nya tuh lebih ke data engineer nih Mas Satuan, gitu. Aku harus ngoding, aku harus proses ke sini. Itu agak berbeda, itu sih yang bikin jadi beban di akunya. Nah, jadi kan kita dapat ya, oh ternyata data analis ini bukan data analis sebenarnya, dia itu data engineer. Gitu. Jadi secara job scope udah beda-beda banget tuh. Nah, kita dapat insight tuh dari situ. Gitu. Jadi insight yang cukup banyak orang-orang itu menurutku di offboarding gitu. Itu matter sih menurutku. Jadi untuk sifatnya perubahan ya, baik untuk tim ataupun manajemen itu di exit interview orang-orang yang resign gitu. Karena biasanya mereka lebih ke honest review. Orang itu jarang buat nyampain keluh kesahnya ketika jadi karyawan. Mereka tuh bakal nyampain ketika apa? Ketika resign. Percaya akan hal itu. Jadi memang itu acap kali terjadi ya. Terus proses training, ketika kita tahu skill set atau kompetensi tertentu di posisi tersebut, kita tahu training apa yang nanti akan mereka butuhkan. Jadi job analysis itu bisa influence other HR proses secara lebih mendetail dan dalam bahkan. Nah, metodenya apa aja? Kalau misalnya pengen gather job analysis, itu bisa by questionnaire, bisa Questionnaire ini dalam artian kita itu bisa nyebar job analisis. Contoh misalnya nih, ada Septiana, Ivanda, Elmira, sama Farid misalnya. Mereka ini semua masuk di tim data analis. Aku bisa aja nyebar kuesioner ke empat teman-teman ini buat nyari tahu sebenarnya kerjaan teman-teman tuh apa aja. Nanti bakal kelihatan tuh perbedaan yang mungkin Farid, Elmira sampaikan itu mungkin sama, tapi Ivanda, Septiana, sama Aulia mungkin itu berbeda bahkan kayak gitu. Itu bisa by questionnaire. Terus juga bisa by interview. Kalau HR punya spare waktu, itu bisa interview. Jadi aku bakal nge-interview teman-teman berlima nih gitu. Buat memastikan so far kalau secara pekerjaan itu seperti apa sih di posisi data analis. Jadi kita bakal tahu. Terus direct observation. Nah, ini sering aku lakuin direct observation. Jadi kadang kala aku mingle, kadang kala aku juga join di ruang kerja mereka, kerja bareng ibaratnya. Karena kebetulan kalau di tempatku itu lebih ke open space, jadi nggak dedicated peruangan sebenarnya. Jadi aku kadang-kala kerja di tim data juga misalnya nih, aku kerja sambil mereka kerja juga. Kadang-kala kan mereka ada obrolan ya terkait kerjaan yang mungkin sifatnya nggak konfidensial juga, tapi karena aku hadir di situ, aku tahu oh ternyata kerjanya seperti ini, mereka komunikasi seperti apa dan lain-lain gitu. Jadi kita akan jauh lebih paham. Nah itu direct observation. Atau kalau misalnya teman-teman nanti yang kerja di manufacture, kerja di retail atau logistik itu langsung ke warehouse, ke gudang itu matters menurutku. Ngecek lapangan tuh nggak apa-apa gitu. Jadi benar-benar dilihat keadaan atau realita di lapangan. Itu bisa juga. Bisa work diary atau log beberapa user atasan itu yang biasanya cukup rapi dan detail itu mereka pengen tersistematis laporan kerjaan harian. Ini bukan micromanage ya, itu lebih ke lognya mereka. Jadi kerjaan hari ini itu apa aja yang harus diselesaikan sama yang belum selesai, kayak gitu. Nah itu kita bisa cek juga tuh dari eh, sana ya. Terus yang kelima itu ada eh, benchmarking gitu ya. Benchmarking itu seperti apa? Benchmarking itu lebih ke kadangkala aku lihat di job platform kayak di LinkedIn ya. Contoh aku cari data analis. Nah itu aku kadang ngecek tuh teman-teman. Oh, data analis di perusahaan ABC, dia itu job desk sama requirement-nya seperti ini. Sementara di kita tuh agak beda ya. Kalau di sana open for all major, sementara di kita tuh spesifiknya pengen dari sistem informasi seperti itu. Nah, perbedaan antara job desk dan requirement di perusahaan lain dan aku bandingkan di tempatku, aku akan ceritakan ke user. Misalnya userku si Farid ya, Farid, Mas Farid ini kok di tempat sana agak berbeda ya requirement-nya mereka tuh open for all major as long as mereka punya sertifikasi atau certified dari sisi data itu pun mereka mau terima. Nah, di kita gimana? Akankah sama atau pengen strict orang-orang dari sistem informasi misalnya?
Nah, itu akan jadi bahan diskusi untuk kita create job analysis nantinya. Seperti itu. Kenapa benchmarking perlu? Karena user itu punya keterbatasan ngelihat posisi data analis di job market itu seperti apa. Karena mereka udah pusing dengan kerjaan harian mereka sebenarnya. Seperti itu. Nah, hal itu bisa jadi salah satu insight buat si usernya. Jadi metode ini ya yang nanti teman-teman bisa lakukan. Tapi yang akan kita lakukan nanti lebih ke by questionnaire, lebih ke pencampuran sih. Metode yang bisa aku lakukan itu hybrid nanti sifat. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana melakukan analisis jabatan ya? Yang pertama, kita harus tinjau kembali ya tugas sama tanggung jawab karyawan di posisi tersebut gitu. Kita pasti udah update belum atau ada perubahan atau tidak seperti itu. Kalau biasanya posisi udah lama, kadangkala itu agak minor perubahannya. Tapi kalau posisinya baru atau additional hiring, itu memang harus dilihat lebih tajam. Terus, nah sama yang aku sampaikan tadi ya, kita ngelakuin riset terhadap posisi serupa di industri lain sebagai perbandingan kayak gitu. Bisa jadi nih posisi data analis kalau di industri finance sama di industri spesifiknya mungkin di software developer atau software house atau IT consultant itu berbeda seperti itu. Nah, itu lebih enak tuh buat kita nge-riset seperti itu. Terus yang ketiga, kita identify sama buat daftar hasilnya atau outcomes posisi itu ada gitu. Jadi ketika kita pengen ngerekrut posisi baru, apalagi additional, harus tahu memang kalau dia kita hire ya, kita rekrut, outputnya buat apa memang. Jadi harus setajam itu buat tahu. Sekedar buat bantu kerjaan tim aja atau ada impact lebih besar yang lainnya. Nah, itu perlu ditelisik lebih mendalam gitu. Terus kita harus tentuin juga tuh skillnya apa yang dibutuhkan, metode pelatihannya juga apa aja, sama tingkat atau pendidikan tertentu. Nah, sama yang aku sampaikan tadi ya, beberapa user nanti teman-teman temuin kok kadangkala dia consider specific background, kadangkala ada user yang nggak spesifik, eh, nggak harus spesifik backgroundnya ya, pendidikannya, malah open. Itu seringkali terjadi seperti itu. Jadi HR tuh kita nggak bakal bisa saklek dengan aturan pendidikan seperti apa. Semua akan balik ke user lagi. Mau tingkat SMK SMA pun nggak ada masalah selagi dia ada pengalaman itu no worry sebenarnya bisa bisa sampai sefleksibel itu gitu. Terus ada mendefinisikan kompensasi kompensasi serta benefit yang relevan. Nah, ini juga nanti ada kaitannya dengan komben ya teman-teman ya, tapi di job analysis ini nggak bakal sedetail cek komben, tapi salary range atau levelnya itu kita akan tahu buat apa nanti buat proses rekrutmen. Nanti aku bakal ulas lebih dalam lagi pastinya itu. Terus selanjutnya itu yang keenam. Nah, melakukan pembaruan ya, perbaikan secara berkala. Nah, ini yang tadi aku sampaikan ya. Jadi perlu diperbarui ya, teman-teman ya. Jadi job analysis itu sifatnya nggak saklek, minimal maksimal minimal 6 bulan ya, atau maksimal setahun. Idealnya sih setahun menurutku cukup ya, buat nanti teman-teman cek seperti apa ya job analisisnya itu berpengaruh atau berubah secara signifikan. Nah, ini ya nanti form analisa jabatannya gitu ya. Nanti aku bakal share di sesi hari Jumat buat cara pengisiannya seperti apa, seperti itu. Nanti kalau misalnya di setiap ini kurang lebih ada 2 apa 3 halaman ya buat form analisa jabatan. Jadi cukup banyak hal-hal yang mesti teman-teman isi seperti itu. Ini hanya tampilan halaman satunya aja, bahkan belum semua seperti itu. Nanti ada filenya juga, bentuknya dia lebih ke Google Docs. Nanti di hari H atau pasca di sesi tutor, aku bakal share ke Kak Rido ya, nanti bisa dimasukin ke LMS teman-teman atau ke Drive teman-teman ya, buat teman-teman nanti akses. Jadi bisa di make a copy ya, buat dimiliki seperti itu. Itu ya. Oke, selanjutnya employer branding nih. Tadi kita udah bahas ya terkait job analysis. Detailnya kita bakal banyak ngobrol ini di hari Jumat ya, teman. Employer branding. Nah, ini yang sometimes aku suka beberapa partnya ya, kalau bicara terkait branding perusahaan ya, gitu. Bicara terkait branding dari AIHR, gitu ya. Dari Shani J ini sering banget juga sih nulis terkait artikel HR nih. Aku cukup suka tulisannya. Ada 3 hal kalau bicara terkait employer branding, gitu. Sering banget ya dengar employer branding. Ini hampir sama ya
dengan weekly task teman-teman, gitu ya. Nanti ada kaitan juga terkait hal ini. Kita bicara terkait branding, itu adalah citra atau persona dari employer karyawannya. Jadi yang pengen di-highlight itu karyawannya. Itu tugas employer branding. Kalau tim marketing, dia nge-branding apa? Produknya. So it's gonna be different things. Marketing nge-brandingin produk, HR di bagian employer branding itu nge-brandingin si environment kekaryawanannya. Gitu. Jadi itu dua hal yang berbeda. Buat apa sih kita nge-branding? Buat awareness. Jadi orang-orang luar sana tuh bakal tahu, oh kalau kerja di Phoenix Saffron tuh seperti ini nantinya. Jadi mereka bisa lihat secara lebih luas sebelum mereka apply bahkan atau ketika mereka sudah apply mereka tahu lebih banyak gitu. Dan buat attract juga, ini paling enak ketika brandingnya oke, jadi orang-orang udah aware, udah tahu, jadi kita attract tuh buat apply. Bisa nggak langsung, oh misalnya kalau Phoenix ada buka lowongan, aku harus apply nih karena oke punya nih secara environment-nya, itu bisa. Terus ini experience gitu ya. How people experience your employer brand gitu. Jadi ketika memang ada branding, mereka secara nggak langsung bakal ngelihat ya. Dan dampaknya itu sesignifikan apa sih bagi mereka. Itu dia. Apakah dengan ada employer branding, mereka tahu perusahaan jauh lebih dalam sebelumnya atau tidak? Nah itu cukup berpengaruh seperti itu. Jadi ketika kita tanyain, kamu udah cari tahu sejauh apa tentang perusahaan ini gitu, mereka sih bakal obrolin nggak cuma terkait produk, terkait lingkungannya, kayak gitu. Karena sudah ke-highlight tuh di sosial media perusahaannya, sering banget tuh kan ada akun live at bla 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 ya, and something else kan. Nah itu bisa jadi salah satu cara branding, itu dia. Nah, ada tulisan di HBR di tahun ini juga, itu Nine Trends That Will Shape Work in 2025 and Beyond, gitu ya. Saat ini, karena ini erat kaitannya dengan branding ya, Kanda tuh lebih kritis dan sadar akan nilai gitu. Jadi orang apply itu juga bukan cuma gaji. Gaji itu memang some part ya, pasti. Itu udah basic needs menurutku. Jadi bukan satu hal yang perlu ditanya sebenarnya. Orang kerja selain butuh passion pasti untuk fulfill dari sisi ekonomi gitu ya. Itu garis keras ya, nggak bisa kita ini. Kecuali kalau volunteer, itu beda lain, beda 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 hal-hal ya gitu. Apa yang biasanya kandidat nilai itu pasti nilai yang dinilai dan berarti yang value-nya. Sebenarnya perusahaan ini hadir value-nya sih buat apa sih sebenarnya? Terus juga fairness-nya juga gitu. Jadi ketika mereka memang masuk, jadi mereka pengen proses yang transparan sebenarnya gitu. Juga inklusi. Inklusi itu lebih ke keberagaman atau diversity ya gitu. Jadi memang butuh lingkungan yang ada beberapa orang yang butuh keinklusivitasan dan keberagaman yang cukup beraneka ragam atau bervariatif seperti itu. Jadi dia biasanya beberapa kandidat tuh nggak terlalu suka dengan lingkungan yang agak saklek dan juga agak-agak sedikit cukup orang-orang yang minor mungkin agak cukup tersingkir karena hal-hal itu sepertinya jadi salah satu penilaian biasanya seperti itu. Terus rasa memiliki atau ownership gitu dia. Ketika aku kerja, aku bisa owning kerjaanku sejauh apa sih? Jangan sampai aku kerja hanya didikte aja seperti itu. Jadi employer branding itu kuat lahir dari apa? Dari behavior sebenarnya. Bukan cuma tagline aja gitu. Jadi ketika behavior karyawan udah mulai kebentuk, secara nggak langsung branding perusahaan itu bakal otomatis sebenarnya. Seperti itu. Nah ini kita tugas dari HR buat nge-guide. Walaupun titik utama behavior itu datang dari apa? Atasannya. Gitu. Atasan datang dari siapa? Dari manajemen. Jadi mau nggak mau manajemen itu harus ngasih contoh yang baik biar diikutin dari top manajemen sampai ke bottom level nantinya. Disitulah branding bakal berjalan gitu. Akan sangat susah kita udah buat branding seoke mungkin, tapi dari atasan itu malah ngasih hal yang kurang begitu baik ya. Nah, itu bahkan bakal jadi struggle sih kitanya ya gitu. Inklusi dan sense of belonging itu jadi magnetnya. Tadi aku sempat mention ya terkait inklusi gitu. Jadi inklusi dalam artian nggak cuma diversity kita campaign, kita all of the people itu bisa masuk di sini dengan berbagai macam latar belakang kayak gitu ya. Tapi lebih ke arah bagaimana caranya ketika orang kerja di sana mereka ngasih review atau positive feedbacks gitu. Sering kok kalau misalnya teman-teman mungkin contoh misalnya aku kerja di perusahaan si ABC gitu ya, aku punya teman di sana, aku kan nanyain, misalnya temanku ada Septiana, Septiana di sana Sohor gimana kerja di ABC gitu ya.
aduh nggak oke sih soalnya kayak gini-gini. Nah, pasti kan secara nggak langsung mereka nggak tahu kan pros and cons-nya di perusahaan tersebut. Nah, itu bisa jadi salah satu penilaian gitu. Jadi kerasa tuh sense of belonging-nya itu tuh kurang oke. Beda hal, misalnya aku nanya lagi ke Septiana Putri ya, so far di PT ABC gimana nih lo kerja di sana gitu? Oh, oke nggak timnya, lingkungannya atau gimana? Iya, oke kok, bahkan malah lebih oke dari perusahaan sebelumnya gitu. Aku malah nggak ada kepikiran resign untuk akhir-akhir ini gitu. Jadi kan kelihatan ya feedbacknya mereka secara nggak langsung kan. Nah, itu pasti bakal jadi branding. Jadi word to mouth itu kan jadi mulut ke mulut tuh nantinya. Gitu. Nah, employer branding juga saat ini jadi hal yang perlu diperhatikan. Isu mental health gitu. Ini nggak bisa aku pungkiri teman-teman sebenarnya gitu. Kenapa masuk ke branding? Jadi entah mengapa isu atau mental health issue ini sudah mulai raise sampai ke tahap karyawan seperti itu. Impact-nya itu burnout. Saat ini fase kerja itu lagi cepet-cepetnya karena AI and things. Itu mereka jadi serba di posisi yang kurang begitu enak. Karena ada beberapa posisi itu yang cukup mudah di-replace sama AI. Nah, biasanya di posisi-posisi tersebut beberapa orang yang mereka nggak punya career path yang cukup clear itu pasti bakal kelabakan dan bakal bingung seperti itu. Nah, beberapa orang yang sempat aku one on one di tempat kerja saat ini itu banyak yang ngerasain loneliness ya, bukan alone gitu. Jadi mereka kerja itu kayak udah nggak ada gairahnya, nggak ada hasratnya seperti itu, gitu. Ini bisa jadi resiko bisnis dalam artian ini cuma tunggu waktu aja sampai nanti mereka itu merasa burnout gitu. Apalagi takutnya burnoutnya massal ya bersamaan gitu ya. Itu bakal jadi ngaruh gitu ke employernya. Ini kita belum bicara terkait brandingnya ya, pasti ke employernya dulu nih nantinya gitu. Jadi di tengah teknologi yang masih semakin cepat dan dituntut untuk cepat gitu, interaksi itu perlu gitu. Beberapa orang mungkin skema kerja saat ini kan hybrid ya teman-teman ya, remote gitu. Terus mungkin ke kantor 2 kali seminggu, 3 kali gitu. Entah mengapa, semakin minim interaksi fisik, itu semakin besar potensi loneliness gitu. Maka itu aku sangat encourage kalau misalnya timnya pun hybrid atau mungkin kadang WFH, kadang WFO itu bisa ketemu at least minggu sekali buat catch up karena itu feel-nya bakal beda banget gitu. Karena interaksi kerja secara daring ya itu akan berbeda ketika secara offline seperti itu. Bahkan ketika di WhatsApp pun mungkin pakai titik mengakhiri titik kalimat terus titik kesannya kayak judging ya, tegas gitu ya, marah misalnya. Itu kan gampang kepancing soalnya hal-hal yang seperti itu gitu. Makanya misalnya informasi yang kurang clear, saking jarangnya ketemu physically, itu cukup berpengaruh dengan interaksi sosial mereka. Jadi kolaborasinya itu bisa jadi kurang oke dan jadinya nggak sehat. Ini aku sangat rasain karena sebelum kerja di tempat saat ini, 2 tahunnya itu aku full remote kerjanya. Sangat jarang ketemu atasanku sama tim-timku yang lain gitu. Kita feeling loneliness gitu. Kerjaanku ke deliver, cuman kayak aku kerja dan selesai gitu timku aku nggak tahu seperti apa karena sempat ada case seperti ini teman-teman jadi timku tuh kelabakan dengan jobnya dia sendiri atau tasnya dia sendiri karena jarangnya ngobrol atau ngomong dia itu nggak ngeres ke tim dan jadi isu di akhir tahun pada saat itu dan membuat tim semuanya itu jadi kelabakan karena satu orang ini gitu ya itu berpengaruh itu aku mau marah nggak bisa karena juga aku jadi pikir apakah aku kurang nanya banyak atau dia juga kurang berinformasi yang banyak juga kalau dia lagi ngalamin kesusahan gitu. Jadi karena dia rasa loneliness, segan dan lain-lain ya muncullah resiko-resiko itu nantinya gitu. Nah itu yang menurutku jadi hal yang perlu di encourage ya buat teman-teman ya gitu. Fungsi dari employee itu sendiri, sengar itu ke branding perusahaan nantinya at some point gitu. Nah, next kita bahas Employee Value Proposition gitu atau EVP lah sebutannya. Ini nanti kalau teman-teman yang pengen berkarir di dalam HR spesifik di employer branding itu pasti bakal ngesama ya atau bakal sering berkutat dengan EVP. Apa itu EVP? Jadi EVP ini nanti akan ngaruh ke employer branding sama employee experience gitu. Kalau bicara terkait branding itu kita bicara terkait layar depannya
citra di depan, experience itu di dalamnya gitu. Jadi sebisa mungkin harus selaras. Cara menyelaraskannya itu harus punya value proposition gitu. Jadi perusahaan itu harus punya nilai-nilai yang diterapkan. Nah, dari nilai-nilai itulah yang nanti disalurkan ke branding sama experience karyawan gitu ya. Oke, jadi ini benar-benar ada di tengah-tengah ya si EVP ini. Ini di bagian garda terdepan untuk si brandingnya, experience untuk di teman-teman yang lagi kerja saat saat ini. Jangan sampai brandingnya kebagusan, experience-nya malah jelek. Itu bisa jadi terjadi. Terus brandingnya mungkin kurang begitu oke, tapi dalamnya malah solid. Itu bisa bisa juga sebenarnya. Gitu. Jadi harus ada value yang jadi acuan sebenarnya. Gimana cara kita buat branding perusahaan sementara kita nggak tahu value perusahaan itu kayak gimana. Nah, itu bakal jadi kesusahan. Jadi EVP harus ada kayak gitu. Nah, ini aku bakal jelaskan ya bedanya seperti apa. Ada tiga hal kalau pengen kita bedah dari tiga aspek ini. Fokusnya apa, konten atau isinya itu apa, sama tujuannya untuk apa. Yang pertama, employee value proposition itu tuh berarti kita punya nilai menghargai kontribusi sekecil apapun untuk perusahaan gitu. Jadi mereka akan terima imbalan atas kontribusi mereka. Jadi orang-orang anggaplah value-nya mungkin kolaboratif. Itu tuh bisa jadi value. Brandingnya seperti apa? Nah, jadi fokusnya adalah bagaimana orang-orang tuh melihat perusahaan kita itu eh, bisa melihat secara utuh ya, ketika mereka bekerja itu dikompensasi dengan baik gitu. Nah, sementara kalau employee experience-nya, nanti ini pengalaman dari si karyawannya, mulai dari dia awal sampai mereka resign gitu. Itu employee experience. Nah, kontennya apa nanti yang bisa disajikan dalam value ini? Nanti bisa diterapkan dalam HR tuh, mulai dari gaji, ataupun tunjangan, ataupun kompensasi yang lain, gitu, ataupun penghargaan. Nah, itu nilai-nilai itu yang bisa kita berikan. Jadi, ada imbal balik lah dari kontribusi yang kamu berikan, gitu. Mungkin kayak sistem bonus kali ya, di luar THR mungkin. Nah, itu tuh bisa. Itu dia. Nah, di branding, mau nggak mau kita harus bentuk kontennya itu harus bentuk citra ya, citra perusahaan gitu untuk menarik sama melibatkan si kandidat nih nantinya. Karena dia di bagian garda terdepan nih, gitu. Sementara kalau kontennya employee experience yang tadi ya, end-to-end HR, mulai dari dia direkrut sampai resign. Nah, konten atau isinya itu seperti ini. Nah, tujuannya buat apa ada EVP ini? Jadi buat menarik dan mempertahankan karyawan sebenarnya, gitu. Jadi nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan itu benar-benar jalan ke setiap orang-orang nantinya. Tuh. Dengan value-nya itu ditanamkan, brandingnya tuh jalan. Jadi bakal ada namanya reputasi yang positif atau good feedback lah nantinya itu positive feedback lah gitu dari si karyawan gitu atau bahkan si kandidatnya. Tuh. Terus kalau employee experience gitu ya, nanti bisa meningkatkan kepuasan kerja sama juga keterlibatan mereka ya atau ownership ya. Ingat tadi dari di insight-ku ya, beberapa kandidat tuh akan eh, pilih ya perusahaan yang bisa dilibatkan secara dalam gitu atau mereka punya ownership yang tinggi gitu. Arahnya seperti apa nanti employee experience itu nanti buat retensi karyawan. Jadi turnover atau orang-orang yang resign itu makin sedikit gitu ya. Jadi ini ya perbedaan dari EVP sama EB sama employee experience. Jadi yang intinya adalah employee value proposition ini ada di tengah-tengah. Perusahaan itu harus punya nilai-nilai yang dianut. Makanya kalau teman-teman mungkin contoh ke bank, dia punya nilai gitu ya. Contoh di salah satu bank deh, bilangnya melayani setulus hati, seperti ya, dengan setulus hati. Nah, itu adalah value-nya. Nah, setulus hatinya seperti apa? Kalau mau disalurkan ke branding, nah seperti ini caranya. Oh, mulai dari kita sambut customer-nya secara ramah, senyum setiap hari, terus kalau ada yang masuk kita bantuin, kita arahkan, itu brandingnya gitu. Experience seperti apa? Jadi kita akan membangun orang-orang yang kerja di situ merasa nilai-nilai melayani dengan setulus hati ini benar-benar nyata dilaksanakan. Seperti itu. Jadi ketika teman-teman masuk di perusahaan, hal yang paling pertama teman-teman harus aware itu adalah value-nya apa. Kayak gitu. Karena kadang-kala biasanya kalau interview kandidat tuh bisa jadi nanya value atau goals-nya dari perusahaan ini apa gitu selain dari eh, ningkatin revenue ya. Gitu. Jadi nilai-nilai itu harus ada seperti itu. Karena value itu matters menurutku ya.
Oke, next kita pemanfaatan platform digital untuk rekrutmen. Nah, tadi kita udah bahas job analisis, kita masuk ke fase kedua gitu. Cari sumber atau source buat kita dapetin kandidat gitu. Jadi ini ya, salah tuh agak salah 5 dari beberapa job platform yang ada yang bisa dipertimbangkan untuk tahapan rekrutmen gitu. Ini yang aku tampilkan adalah platform yang pernah aku gunakan sebenarnya gitu. Yang sempat aku gunakan untuk nyari atau source kandidat. Jadi aku bakal bedah ya pros and cons-nya dari setiap source yang sempat aku gunakan ya buat jadi insight teman-teman ya. Yang pertama terkait LinkedIn, LinkedIn dulu ya. Nah, di LinkedIn prosnya apa? Jadi di LinkedIn tuh enaknya kita bisa lihat kandidat secara lebih dalam ya, karena jaringan networking profesional itu di sana cukup tinggi. Jadi HR itu bisa jangkau kandidat yang pasif gitu. Kandidat yang pasif dalam artian kandidatnya itu mungkin nggak apply, tapi karena profilnya oke, aku approach, aku tawarin kerjaan, itu bisa seperti itu. Lebih mudah kan? Karena profilnya ada, kayak sosial media profesional lah, seperti itu. Terus filter pencarian itu jauh lebih banyak dan lebih spesifik gitu. Cons-nya, kalau di LinkedIn tuh fokusnya kayak dari middle to high level gitu. Staff pun ada juga gitu. Tapi dia tuh kurang efektif kalau teman-teman butuh untuk rekrutmen yang sifatnya massive hiring. Contoh misalnya cari posisi sales lapangan gitu. Itu agak cukup cukup sulit gitu, ya, sifatnya masif. Terus biaya iklannya cukup tinggi sih. LinkedIn itu cukup costly sebenarnya gitu untuk pengeluarannya. Jadi ini harus perlu dikonsider kalau pakai LinkedIn gitu. Terus ada Glints. Nah, kalau Glints ini platform yang cukup oke buat entry level atau startup yang cari yang startup baru atau pengen cari fresh graduate itu cukup oke di sini. Terus dia user friendly juga di Glints itu. Terus tapi cons-nya kalau misalnya di Glints itu untuk posisi senior atau spesialis itu agak kurang begitu eh, banyak gitu, agak sedikit talent pool-nya gitu. Sama penetrasi pasar di Indonesia itu belum sebesar Jobstreet atau di LinkedIn gitu. Itu dia. Walaupun fitur di Glints ini secara budget itu jauh lebih relatif murah. Karena di Glints mereka tuh juga punya jasa headhunter. Yang awal-awal aku sempat mention ya, jadi kalau teman-teman butuh pengen coba start karir di HR dan di agensi itu bisa di Glints. Glints itu dia punya agensi headhunter juga kerjasama dengan beberapa klien atau usernya kayak gitu. Terus ada selanjutnya ada Jobstreet ya, Jobstreet Basic gitu. Jobstreet prosnya dia tuh jangkauannya luas banget, apalagi basisnya di apalagi kalau misalnya kandidat di Indonesia ya gitu. Banyak digunakan berbagai jenis perusahaan atau industri dan level pekerjaan seperti itu. Jadi kalau di Jobstreet teman-teman pengen massive hiring, nyari orang-orang yang logistik, manufacture, retail itu oke banget di sini. Cari sales itu oke di Jobstreet, posisi sales gitu. Cuman cons-nya dia lebih ke kompetisi ya antar perusahaan gitu karena Jobstreet ini lebih banyak dipakai perusahaan yang rekrutnya massal, pasti akan bersaing dengan perusahaan yang lain seperti itu. Dan cons-nya fitur pencariannya buat ngefilter kandidat itu tidak seoke LinkedIn karena agak minim dia fitur ininya. Cukup sering aku scroll down dan lihat CV secara manual lebih banyak. Daripada LinkedIn, aku bisa cek secara otomatis dan cepat. Gitu. Next ada Tekin Asia. Tekin Asia ini salah satu job platform. Dia punya majalah juga terkait teknologi dan memang ini cocok untuk orang-orang atau posisinya di bidang tech atau bidang software engineer dan yang ya, atau yang serupa ya. Cons-nya mereka punya batasan tertentu ya terkait industri. Jadi kalau misalnya buka posisi logistik, manufaktur atau posisi yang massive hiring, di sini juga agak sulit sih di Tekken Asia ya teman-teman ya. Terus ada Deals. Nah, Deals ini yang lagi baru nih, teman-teman. Gitu. Jadi kalau Deals ini cocok banget untuk perusahaan yang tech juga, IT gitu ya. User friendly juga. Aku punya positif review juga ketika pakai platformnya dan cukup affordable juga untuk perusahaan yang masih yang baru-baru ya. Di sini bisa dijadikan salah satu tools untuk job platform.
gitu. Nah, cuman karena dia masih baru, jadi basisnya itu masih dalam tahap development sih setahu aku sampai saat ini, walaupun dia udah cukup masif juga ya dari sisi marketingnya, deals ini, dan dia memang belum sekuat platform yang lain seperti itu. Terus kalau jangkauan ini juga lebih terbatas, apalagi posisi-posisi yang di luar industri teknologi ya gitu. Tapi aku percaya juga sih pasti setiap perusahaan atau source di sini bakal menyesuaikan juga dengan pasar di Indonesia seperti itu. Dan ingat, jadi data yang aku tampilkan di sini itu tuh nggak selalu mencerminkan kondisi nyata di semua case ya di perusahaan. Karena setiap perusahaan tuh punya pengalaman yang berbeda-beda kalau pakai platform rekrutmen gitu. Jadi review pros and cons di sini based on yang aku hadapi kemarin dan bisa jadi insight buat teman-teman. Kayak gitu ya. Oke. Oke, tadi apa nih perbedaan yang paling terasa dari rekrutmen online dan offline apa aja? Kalau rekrutmen online tuh lebih cepat. Kita eh, dari siapa nih? Dari Vincent ya, Vincent ya. Rekrutmen online tuh cepat. Kita nggak wasting time. Kita bisa ngerjain kerjaan yang lain sebenarnya. Jadi kita sisa nunggu kandidat. Kalau offline misalnya kayak job fair itu mau nggak mau harus text time banget. Tapi itu eh, pros-nya kalau pengen employer branding itu ikut job fair. Jadi perusahaannya bakal kelihatan jauh lebih detail di uh, job fair ya, Vincent ya. Jadi keduanya oke menurutku. Jadi menyesuaikan dengan kondisi. Kalau lagi hektik online aja, tapi kalau punya spare waktu yang banyak, ikut aja offline sekaligus buat employer branding perusahaan teman-teman. Itu tuh bisa. Gitu ya, Vincent. Semoga menjawab. Gitu ya. Oke, nah ini jadi ada salah satu hal yang unik juga dari majalah PR gitu. How to write a job description that actually get people to apply ya gitu. Nah, first impression di digital itu cukup kuat kuat ya gitu. Jadi ketika kandidat tuh lihat lowongan kerjaan kita, terus berantakan tulisannya, nggak pakai bullet points kayak paragraf misalnya ya, pasti kan jadi kepikiran ya ini emang nggak rapi atau sistem apa gimana ya gitu. Jadi sebisa mungkin harus rapi ya gitu. Clean, neat, pakai bullet points gitu. Itu menurutku rapi, jadi enak gitu kan dibacanya. Kita juga jauh lebih mudah. Jadi job ad itu cerminan langsung ya dia seperti apa budayanya gitu. Jadi harus rapi menurutku. Detail kecil tuh berdampak besar gitu ya. Contoh misalnya ini kayak tone bahasa, desain visualnya itu juga harus diperlihatkan ya gitu. Apalagi di era teknologi saat ini ya, kita kan mungkin generasi-generasi yang sangat dimanjakan dengan visual ya gitu ya. Kalau visualnya oke, enak dibaca, minimalis tapi mungkin simple juga ya, itu kan bisa dampaknya cukup oke ya gitu. Tone bahasa juga menyesuaikan ya. Kalau mungkin teman-teman kerja di industri agensi ya, tone-nya akan sangat jauh lebih casual ya daripada mungkin tonton di perusahaan eh, yang cukup heavy ya dari sisi industrinya kayak manufacture, logistik atau mungkin perbankan gitu yang lebih formal gitu. Jadi menyesuaikan dengan industri tempat teman-teman nantinya. Gitu. Terus selanjutnya itu ada nah scrolling website ataupun sosial media perusahaan itu menentukan ya gitu. Jadi feed di LinkedIn atau mungkin cek Instagramnya itu pasti kandidat secara nggak langsung bakal ngecek gitu. Jadi kalau opening line jobnya itu juga agak ngebosenin, terus juga nggak ada yang oke, itu bakal jadi pertimbangan sebenarnya gitu. Ingat, bicara terkait branding itu terkait citra ya. Platform digital itu adalah citra, walaupun nggak merepresentasikan aslinya seperti apa, tapi itu bisa attract dulu kandidatnya. Gitu ya. Nah, jadi dalam rekrutmen digital pengalaman kandidat itu dimulai dari atau bahkan sebelum lamar kayak gitu ya. Itu. Jadi job ad itu menurutku penting dan itu memang bisa memperlihatkan kondisi perusahaan seperti apa gitu. Jadi semakin rapi, semakin oke dilihat oleh kandidat, jadi makin terasa ya bahwa kita sedetail dan sefokus itu buat ngasah branding perusahaan kita sendiri. Nggak langsung, kita juga tuh bantu nge-branding produk perusahaan kita seperti itu teman-teman gitu. Jadi mereka nggak cuma tahu terkait posisi, tapi tahu perusahaan kita itu bergerak di bidang apa sih produknya. Jadi kita soft selling juga lah dengan produk yang kita punya. Kayak gitu. Itu dia ya. Nah ini terakhir dalam tulisanku waktu itu, aku ingat banget assessing each other ya, for mutual fit. Jadi memang
kalau misalnya finding job itu harus align ya sama personal value teman-teman gitu. Kenapa? Karena jangan sampai teman-teman kerja bawaannya itu ngeluh gitu ya. Karena nggak cocok gitu, karena value perusahaan agak berbeda gitu. Nah, menurutku value itu matters menurutku. Jadi ketika value itu matters, kita kerja itu jadi all out jadinya. All out kita kerja jadi kita bakal ke highlight dan kita ke boost kerjaannya seperti itu. Nah, ini bisa jadi salah satu hal yang berpengaruh untuk teman-teman gitu. Karena assessing each other itu bukan dari perusahaan ke ini ya, perusahaan ke karyawan, tapi bisa juga eh, dari karyawannya ke terus sebaliknya ya, seperti itu. Itu bisa jadi salah satu hal yang perlu teman-teman lakukan ya, itu. Itu dia dari aku ya, teman-teman. Kalau misalnya nanti pengen ke Medium juga boleh, atau pengen baca-baca, aku sumbernya di Medium itu banyak, atau di Harvard Business Review itu oke. Medium cukup open source, banyak banget insight menarik kalau teman-teman pengen ulas ya di sana, seperti itu. Itu dia dari aku ya buat materi kita di hari ini. Agak cukup padat materinya. Tadi aku sempat telat 10 menitan juga ya teman-teman ya. Sebenarnya mohon maaf. Tapi di tutor kita bakal ulas lebih spesifik buat analisa pekerjaan ya. Analisisnya gitu. Itu dia. Oke. Mungkin kita lanjut ke Q&A kali ya. Kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit nih sebelum kita akhiri nih sesi kita. Gitu. Oke. Mungkin aku cek dulu ya di kolom chat ya. Oke, baik. Sip dari Brilian ya. Ulangi lagi dong, tadi sempat bilang ya, kalau posisi customer service dan lain itu pasti ada tesnya ya. Gimana, terus gimana untuk posisi lain tuh kayak gimana. Posisi lain tuh menyesuaikan juga, Brilian. Contoh apa ya? Sales. Sales itu juga ada presentasi. Tesnya itu lebih ke presentasi. Tesnya lebih ke presentasi, nanti dia akan coba buat iklan atau cara dia pitching klien seperti apa. Terus kalau misalnya posisi data analis, mereka juga punya technical testnya tersendiri. Intinya semua posisi software engineer atau yang sifatnya eh, technical atau IT itu pasti ada assessment-nya. Assessment itu bukan kita yang buat, kadang-kala datang dari si user. Dari sudut HR itu kadang-kala yang mereka bantu itu ngedeliver biasanya si psikotes gitu. Sepanjang pengalamanku, aku jarang psikotes, pun pernah ada pakai vendor, pakai biro gitu, karena kita nggak ada yang expertise di bidangnya, tapi kita butuh insight dari hasil si psikotesnya ya, atau dari sisi psychological things-nya, seperti itu. Nah, itu dia ya. Jadi kalau dari Brilliant gimana posisi yang lain, ya menyesuaikan lagi dengan si usernya. Apakah usernya butuh dites atau tidak. Nggak semua posisi itu ada tesnya, teman-teman. Kadang interview pun cukup. Contoh misalnya aku deh di interview HR, SNHR juga, itu nggak ada technical test. Biar langsung interview aja langsung. Itu tuh bisa seperti itu. Jadi nggak semua ada tesnya. Kayak gitu. Semoga menjawab ya, Brilian ya. Jadi benar-benar menyesuaikan dengan kebutuhan si usernya nantinya. Gitu. Dari Wildan ya. Oke. Penetapan job requisition, apakah akan ada hiring di waktu tertentu? Mm-mm. Oke. Kira-kira itu nanti pertimbangan seperti apa? Oke, nah job requisition beberapa metode perusahaan itu kadang mereka cari setahun sekali. Tuh. Biasanya setahun sekali itu dibuka untuk jadi perusahaan yang sudah cukup settle sih mereka buka job requisition itu setahun sekali. Nggak mau usernya tuh harus bisa decide selama setahun ke depan aku itu butuh posisi apa aja. Itu harus ada. Itu untuk yang additional ya sifatnya. Kalau replacement beda lagi. Jadi tergantung kurun waktunya. Kalau di tempatku saat ini itu fleksibel. Jadi nggak ada batasan waktu harus kapan submit job requisition-nya. Tapi kalau di tempat sebelumnya, semua kebutuhan rekrutmen itu dicek per 3 bulan. Jadi setiap quarter, apakah ada yang butuh di hiring atau tidak. Jadi menyesuaikan lagi dengan perusahaan. Kalau yang udah cukup settle, kadang-kala setahun sekali. Kalau biasanya yang cukup dinamis itu per 3 bulan. Atau yang sudah mulai di tahap nggak butuh banyak posisi, itu kadang-kala upon by request aja. Kalau ada yang masuk, ya kita proses. Seperti itu. Lalu terkait permintaan resmi harus melalui sistem, tidak boleh by verbal. Apakah itu diminta datanya di kemudian hari? Oke, sistem dalam artian it doesn't mean harus pakai tools yang software ataupun seperti apa ya gitu. Dalam artian ketika misalnya permintaan resmi itu as simple by email pun cukup.
Jadi ada recordingnya. Misalnya nanti Wildan butuh posisi data analis itu ke record nih pas tanggal berapa nih Wildan request seperti itu. Jadi kan ke track. Baru dia dimasukin ke sistem teman-teman. Kalau misalnya nggak ada sistem ya udah sesimpel pakai spreadsheet pun cukup. Asal ke record. Semakin banyak data di spreadsheet, semakin banyak data yang bisa diolah. Kayak gitu ya buat decision kita nantinya. Lalu, untuk kebutuhan hire staff magang, itu saat ada keadaan seperti apa, Kak? Sampai harus cari staff magang. Oke, kalau magang, eh, tergantung perusahaan. Contoh misalnya ini di tempatku saat ini. Tempatku saat ini tuh buka magang itu per 3 bulan sekali. Gitu. Jadi tergantung nih. Ada beberapa perusahaan yang memang kerjasama dengan eh, universitas tertentu untuk magang, apalagi program magang itu ada beberapa gitu. Jadi encourage aja mungkin tempat perusahaan teman-teman eh, masuk ke tempatku misal gitu ya. Ini nggak promosi, misal pengen menawarkan kerjasama program magang itu happens dan bisa, dan itu terjadi kok di semua perusahaan. Jadi dimasukin aja, itu tergantung juga sih dari humas kampus masing-masing sebenarnya gitu. Itu bisa kok diadakan kerjasama magang, itu possible banget. Bahkan perusahaan saat ini dia lebih welcome juga sih buat magang, itu open gitu. Atau memang kita buka magang itu dalam salah satu bentuk apa? Employer branding gitu. Kita buka magang itu salah satu bentuk employer branding. Karena di tempatku saat ini magang itu dihandle oleh tim employee engagement yang handle branding juga gitu. Jadi mereka sekaligus ngebantu gitu. Lalu terkait user yang akan bilang persoalan priority job requisition. Jika ada kesalahan seperti itu, kebijakan yang kita ambil bagaimana? Misal udah terlanjur hire karyawan dan hasilnya kayak kakak tadi bilang, oke, nggak sesuai ya hasilnya ya gitu. Nggak ada masalah, karena sebenarnya tahapan rekrutmen itu cuman melihat kandidat 10%-nya aja sebenarnya gitu. Jadi kita nggak bisa decide dia memang bagus banget atau nggak oke seperti itu. Nah, karena kan ketika masuk ada namanya tahapan probation ya, kalau dia itu karyawan tetap, atau kalau dia karyawan kontrak ada masa kontraknya. Ya udah, di situ nanti kita assess apakah dia memang cocok atau enggak. Atau kita tanyain balik ke kandidatnya atau ke karyawannya nih, apakah dia cocok atau enggak gitu. Bahkan user pun ketika interview ke kandidat, mungkin dia rasa oke, tapi pas masuk malah nggak oke, itu bisa aja terjadi dan sah-sah aja gitu. Jadi mau pakai tools atau misalnya psikotes yang setajam apapun juga, itu biasanya akan berpengaruh ketika dia masuk. Bisa jadi dia nggak perform karena apa? Karena timnya mungkin nggak support dia pas masuk. Itu bisa jadi. Apalagi pas dia baru join di perusahaan nih, atasannya nggak welcome, malah sibuk meeting, malah nggak nge-guide tim barunya, itu tuh bisa jadi kok jadi feedback yang kurang begitu baik buat si kandidat yang jadi karyawan seperti itu. Gitu dia ya, Wildan. Semoga menjawab nih dari pertanyaanku ya. Gitu. Next ke Faza. Proses end-to-end rekrutmen final, keputusan akhir idealnya di HR atau di user? Jawabanku, karena biasanya di HR udah oke nih dari segi apapun, tapi penilaian dan ekspektasi user masih jauh buat diambil. Terlebih lagi kalau user dari departemen lain yang apply langsung. Oke, baik. Keputusan akhir di user, bukan di HR sebenarnya. Kenapa di user? Karena yang akan kerja sama dia adalah si usernya kan, bukan si HR-nya. Itu dia. Kita itu bantu buat memfilter sedetail mungkin terkait behavioral kandidatnya yang kira-kira cocok nggak sih dengan environment timnya dari sisi pace kerjaan dan yang lain-lain seperti itu. Jadi ketika dia ke user, dia udah paham kondisi usernya ini, dia suka kerja cepat. Jadi kalau agak lambat, dia agak sedikit kurang interest seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu menurutku di-share gitu. Jadi si kandidatnya nggak ngerasa kita nggak kibulin ya. Jadi benar-benar usernya personanya seperti ini, cara kerjanya, kamu cocok nggak dengan metode kerja atasan seperti ini sama lingkungan tim yang seperti ini. Di tengah kondisi perusahaan kita yang masih baru banget nih, misalnya Mas Faza, seperti itu. Jadi kan dia akan consider ya, oh ternyata seperti ini nih lingkungan, jadi nggak zonk ketika masuk. Jadi be genuine aja, honest aja ketika nyampein ke kandidat. Senyata-nyatanya lingkungan seperti apa gitu. Jadi ketika nanti dia di user dan langsung dan memang nggak cocok, alhasil ya nggak apa-apa. Itu kan assessing each other ya, Pak Zaya. Itu nggak ada masalah. Nanti kan kita akan lihat nih, bottleneck-nya dia mungkin nggak lanjut karena apa? Apakah karena job scope-nya, karena usernya, karena timnya, atau seperti apa? Kita telusuri lagi tuh karena apa. Kalau memang karena timnya, ya timnya yang perlu di-assess gitu. Jadi kalau ada karyawan baru harus di-guide, jangan dibiarkan sendiri. Kayak gitu. Itu dia ya, Faza. Semoga
menjawab nih. Aulia, apakah HR akan melihat sosial media calon pekerja jika ketika proses rekrutmen? Jika iya, berarti sangat berpengaruh ya, Kak. Aku tidak lihat, Aulia. Sosial media itu sebenarnya ranah personal. Itu private, eh, private apa ya? Private things yang sebenarnya kita nggak sampai ke arah sana gitu. Sosial media itu nggak merepresentasikan kehidupan profesional. Karena linknya kan pribadi tuh. Itu nggak bisa. Even mungkin di IG-nya atau Instagramnya itu full terkait kerjaan ya, tapi kita nggak bisa judge dari situ. The only things that kita bisa judge ya, quote unquote ya, ketika proses HR interview, user interview atau technical test seperti itu. Jadi kita nggak akan lihat sosial media ya. Aku nggak ngelihat sosial media sih dan aku menghindari itu cukup dan rentan akan bias sih, Aulia. Kayak gitu ya, dan buat teman-teman juga buat sosial media. Untuk Silmi ya, untuk weekly task kemarin dari cari job postingnya itu dari feed LinkedIn atau feed LinkedIn personal atau lowongan langsung dari perusahaan, Kak? Bisa dari LinkedIn kok, dari LinkedIn aja, LinkedIn Jobs. Kalau teman-teman buka LinkedIn kan ada LinkedIn Jobs ya nantinya ya. Nanti tuh LinkedIn Jobs itu teman-teman bisa langsung lihat tuh lowongan dari perusahaan. Saranku sih di LinkedIn ya teman-teman ya. Mungkin di career page perusahaan tuh ada juga. Cuman kan nantinya nggak ke integrate ya. Nah aku arahin ke LinkedIn biar teman-teman kebiasa eh, cek di LinkedIn kayak gitu. Jadi aku arahinnya di LinkedIn ya, Silmi ya, kayak gitu. Jadi job apapun aja sih yang ada di LinkedIn. Jadi bukan bentuk fit ya. Kalau di LinkedIn kan bisa cek ya, di bagian atas ada jobs ya, kerjaan. Nah, nanti cek di situ. Oke, cukup menjawab ya, eh Silmi ya. Oke, sip. Oke, udah 30 menit yang terakhir deh dari Ratna. Sebenarnya HR perusahaan itu kalau untuk posisi kandidat rekrutmen suka lihat-lihat atau cek media sosial terutama LinkedIn kita nggak ya? Oke. Kalau sosial media yang Instagram dan lain-lain itu enggak encourage karena bias, tapi kalau LinkedIn iya gitu. Kenapa LinkedIn? Karena cepet. LinkedIn itu paling cepet aku ngelihatnya kalau aku sendiri daripada CV yang tradisional sebenarnya. Walaupun di beberapa praktik itu masih sering ya pakai CV yang apa yang personal ya dan masih dibutuhkan sebenarnya kayak gitu. Tapi LinkedIn itu jadi mandatori sifatnya gitu. Jadi menurutku ketika teman-teman pengen update CV, update dulu LinkedIn-nya baru CV-nya gitu. Jadi CV-nya tuh ngikutin apa? Ngikutin LinkedIn teman-teman. Kan LinkedIn itu the up to date resume atau CV yang menurutku bisa dijadikan acuan gitu ya. Jadi yang jadi acuan bukan CV yang teman-teman buat mungkin di Canva, di Google Docs ya, tapi CV yang ada di LinkedIn. Jadi LinkedIn itu harus dibenahi sedini mungkin mulai dari sekarang. Jadi ketika ada perubahan itu update LinkedIn-nya aja. Gitu. Malah jauh lebih oke lihat LinkedIn selain daripada yang CV. Itu karena lebih enak juga ya visual melihatnya. Gitu. Itu dia ya, eh Dewi ya. Semoga menjawab. Udah lebih dari 1 menit juga buat sesi kita. Aku ke Kak Rido dulu. Ada yang pengen disampaikan nggak Kak Rido sebelum kita akhiri nih sesinya? Cukup Kak, cukup. Oh ya, mau ngingetin untuk yang dapat LMS itu paket esensial ke atas ya. Jadi untuk paket beginner dan starter pack yang nggak bisa login itu ya memang emang nggak dapet gitu loh. Jadi memang nggak bisa login jadinya. Gitu Kak, gitu aja Kak. Oke, baik. Terima kasih ya, Kak Rido ya, buat waktunya. Oke, thank you ya, teman-teman, buat di materi kita di hari ini. Kita akan ketemu nanti di hari Jumat ya, teman-teman. Kita geser jadwalnya, jadi Kamis kita break dulu. Nanti di hari Jumat kita bakal ketemu, kita bakal banyak hal teknis dan cara pengisian form analisa jabatan ya nantinya. Itu. Itu dia. Terima kasih teman-teman. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas ya buat semuanya. Have a great day, teman-teman. Thank you semuanya. Terima kasih Kak. Ya, Terima kasih, thank you Kak. semua. Thank you, thank you.